Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko bencana banjir pada perusahaan. Presentasi ini saya buat untuk mengenai tugas terstruktur pada mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Dan langsung saja pada contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil ini adalah pada PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang menjadi terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Nah, berdasarkan kasus tersebut, muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang kedua adalah bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, rekomendasikan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Jadi, risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek, PT XYZ menghadapi beberapa risiko utama, yaitu kerusakan infrastruktur, gangguan operasional, kerugian finansial, reputasi dan kepuasan, dan yang terakhir kesehatan dan keselamatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai yang kerusakan infrastruktur. Kerusakan ini karena banjir yang menyebabkan kerusakan signifikan terutama pada barang-barang yang disimpan di gudang dan juga misal kendaraan untuk pengangkutnya dan peralatan logistik lainnya. Kerusakan akibat bencana tidak hanya mengakibatkan kehilangan barang, tetapi juga memerlukan biaya perbaikan dan penggantian yang mahal. Selain itu, infrastruktur yang rusak dapat menghambat operasional perusahaan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah risiko gangguan operasional. Banjir menyebabkan terhambatnya pengiriman barang dan operasional sehari-hari perusahaan, di mana jalan-jalan yang tergenang air dan akses yang terbatas ke gudang ataupun fasilitas lainnya dapat memperlambat atau menghentikan proses distribusi. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam pemenuhan pesanan dan penurunan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya adalah kerugian finansial. Adanya biaya perbaikan infrastruktur, kehilangan barang, dan penurunan pendapatan akibat keterlambatan pengiriman bisa menyebabkan kerugian finansial yang lumayan signifikan. Perusahaan juga nantinya perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk rehabilitasi dan mitigasi risiko di masa depan yang tentu saja itu akan memperbesar pengeluaran dari perusahaan itu. Selanjutnya adalah risiko reputasi dan kepercayaan. Jadi keterlambatan pengiriman barang sendiri ini akan memicu keluhan dari pelanggan yang dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan dari para pelanggan. Karena reputasi yang buruk ini juga akan berdampak jangka panjang pada loyalitas pelanggan yang sudah ada dan juga akan membuat kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan baru itu menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir adalah risiko kesehatan dan keselamatan. Banjir juga dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang bekerja di area terdampak. Misalnya kondisi yang tidak aman seperti adanya genangan air ataupun adanya kemungkinan potensi kontaminasi dari bakteri
Untuk virus itu dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan penyakit. Risiko kecelakaan itu misalnya tersengat listrik ataupun misalnya terpleset gitu kan. Misal kalau penyakit itu seperti diare ataupun misalnya flu, demam. Sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa karyawannya ini bekerja dalam kondisi aman dan sehat. Kemudian adalah dampak risiko terhadap, keberlangsungan bisnis perusahaan. Dampak risiko banjir terhadap keberlangsungan bisnis PT XYZ ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Kalau saya ini bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama itu aspek operasional. Nah, gangguan operasional seperti terhambatnya pengiriman barang dan terendamnya gudang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan efisiensi yang bisa mengakibatkan penundaan dalam pemenuhan pesanan dan penurunan kualitas layanan. Selanjutnya adalah aspek finansial. Kerugian finansial yang signifikan akibat kerusakan aset dan biaya perbaikan dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Selain itu, biaya tambahan untuk pemulihan dan mitigasi risiko di masa depan juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya adalah aspek reputasi dan kepuasan pelanggan. Jadi adanya keterlambatan pengiriman dan gangguan layanan dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Keluhan pelanggan yang meningkat juga bisa berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan tentunya akan mengurangi loyalitas dari para pelanggan. Aspek yang keempat adalah aspek keberlanjutan bisnis. Resiko dari banjir yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif, termasuk perencanaan kontingensi, diversifikasi lokasi gudang, dan penggunaan teknologi untuk memantau dan merespon bencana. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam mitigasi risiko. Jadi untuk mengurangi dampak serupa di masa depan, PT XYZ dapat mengambil beberapa langkah mitigasi risiko. Yang pertama adalah rencana kontingensi, yaitu menyusun rencana darurat mencakup prosedur evakuasi, pemulihan operasional, komunikasi krisis, penyimpanan barang di lokasi alternatif, dan rute pengiriman alternatif. Selanjutnya adalah diversifikasi lokasi. Jadi membagi atau menempatkan gudang dengan fasilitas operasional di beberapa lokasi untuk mengurangi risiko terpusat. Sehingga jika satu lokasi ini misalnya terjadi bencana apapun, operasional di lokasi lain tetap bisa berjalan. Kemudian adalah pemetaan risiko dan evaluasi dampak. Yaitu perlu dilakukan yang namanya pemetaan wilayah yang rawan bencana, dalam hal ini bencana banjir ya, untuk untuk mengidentifikasi area apa aja yang paling rentan, dan juga perlu dilakukan evaluasi dampaknya terhadap operasional. Jadi ibaratnya dibikin kajiannya apabila ada banjir apa saja dampaknya dan juga nanti bagaimana solusinya gitu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Yang menggunakan di sini perusahaan harus menggunakan teknologi untuk memantau kondisi cuaca misalnya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sehingga bisa memberikan peringatan dini kepada tim operasional dan juga pelanggan. Selanjutnya adalah infrastruktur yang tahan terhadap banjir, yaitu perusahaan harus membangun atau membuat infrastrukturnya yang tahan terhadap banjir, seperti gudang yang lebih tinggi atau meninggikan lantai gudang daripada misalnya ketinggian jalan, terus kemudian perbaikan sistem drainase sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan aset perusahaan. Selanjutnya adalah asuransi, yaitu mengambil asuransi yang mencakup beberapa kerugian akibat bencana. Karena dengan asuransi ini sendiri, perusahaan ini akan terbantu karena beban finansial perusahaan itu sebagian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pelatihan dan simulasi. Jadi selain membuat kajian,
perusahaan juga harus memberikan pelatihan rutin bagi karyawan tentang bagaimana sih prosedur darurat bencana dan juga bagaimana mitigasi risikonya, serta melakukan simulasinya secara berkala untuk meningkatkan kesiagaan karyawan apabila terjadi bencana. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, bisa dengan pemerintah, lembaga non-profit, komunitas lokal, untuk meningkatkan kesiapan dan respon terhadap bencana. Sebagai penutup, eee, summary dari, presentasi ini yaitu PTS XYZ menghadapi berbagai resiko akibat banjir besar di Jabodetabek seperti kerusakan infrastruktur, gangguan operasional, kerugian finansial, risiko reputasi, dan risiko kesehatan, serta keselamatan karyawan. Kalau kerusakan infrastruktur dan gangguan operasional sendiri dapat menghambat operasional dan menurunkan efisiensi dari perusahaan. Sementara kerugian finansial terjadi karena biaya perbaikan yang akan menggerus kas perusahaan dan juga kehilangan barang, serta adanya kemungkinan penurunan pendapatan karena banyak mungkin yang pelanggan yang beralih ke kompetitor. Kemudian untuk resiko reputasi ini muncul dari keluhan-keluhan pelanggan akibat terlambatnya pengiriman atau barangnya yang hilang gitu ketika terjadi bencana. Dan kondisi kerja yang tidak aman ini juga akan meningkatkan resiko kesehatan dan keselamatan karyawan. Sehingga apa sih call to action yang harus dilakukan oleh PT XYZ ini? Untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, PT XYZ perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif. Langkah-langkah ini meliputi pemetaan risiko, penggunaan teknologi, kemudian pembangunan infrastruktur tahan banjir, diversifikasi lokasi gudang, dan penyusunan rencana kontingensi. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan adanya asuransi, kemudian memberikan pelatihan rutin bagi karyawan, serta melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesiagaan dan respon terhadap bencana. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan PT SCZ dapat menghadapi bencana dengan lebih baik dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.